Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada istilah "don't look the book from the cover". Jangan lihat buku dari sampulnya, tetapi lihat isi yang mau disampaikan. Buku dengan cover menarik dan cantik belum tentu isinya cocok untuk kita. Sementara kitab suci yang covernya biasa saja, padahal isinya luar biasa, karena akan menuntun kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam perjuangan hidup sehari-hari kita dihadapkan pada dualisme yang kerap kali membingungkan kita. Gigi yang palsu dan gigi asli seringkali susah dibedakan. Rambut asli dan palsu juga demikian. Maka ada istilah aspal asli tapi palsu. Termasuk di dalamnya juga gelang, kalung, cincin, jam, baju, tas, dan lain sebagainya. Kelihatan asli, tetapi ternyata palsu. Bukan hanya barang-barang duniawi, gaya hidup dan sikap kita pun kalau tidak hati-hati dapat menunjukkan yang sama. Kelihatan baik, dandan rapi, selalu pakai dasi, ternyata seorang penjahat dan penipu. Kita tidak dapat memastikan keaslian seseorang dari penampilan fisiknya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam sikapnya menunjukkan keasliannya sebagai anak tukang kayu, orang Nazaret, dari keluarga Yusuf dan Maria. Hanya orang-orang di sekitarnya tidak mampu menangkap sikap Yesus secara lebih mendalam, sehingga yang ditangkap hanya yang lahiriah, bahwa dia seorang yang biasa, anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan Simon. Karena itulah mereka kecewa dan menolak Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri." Dan Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini
apa yang dapat kita renungkan. Yang pertama, bagaimana sikap kita ketika menilai orang lain? Zaman ini zaman materialistis. Orang menilai kualitas orang lain dari banyaknya materi yang dikumpulkan, dari kekayaannya, dari harta miliknya, dari mobilnya, dan lain sebagainya. Sementara kualitas, ilmu, keterampilan sering diindahkan. Bagaimana sikap kita menghormati para guru, pendamping, pendidik yang mempunyai kualitas ilmu untuk mendampingi generasi muda sehingga mereka sukses dan berhasil? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan dan kualitas dalam dunia pendidikan. Hanya seringkali terabaikan tatkala anak didik sudah sukses dan berhasil. Apakah kita juga peduli pada mereka yang telah mengembangkan diri kita dalam hal kualitas hidup? Yang kedua, bagaimana kacamata atau sudut pandang kita dalam menilai sesuatu atau seseorang? Apakah kita melihat orang dari penampilan, dari sisi luar yang nampak secara fisik, atau juga menilai orang lain dari kedalaman hatinya, dari jiwanya, dari kualitas ilmu dan keterampilannya? Kacamata atau sudut pandang akan sangat mempengaruhi seluruh tindakan hidup kita. Kalau kacamata hitam, maka hitam pula yang dilihat. Kalau kacamata hijau, maka hijau pula seluruh alam sekitarnya. Demikianlah sudut pandang mempengaruhi perilaku dan sikap hidup manusia. Bagaimana sudut pandang kita selama ini? Negatif atau positif terhadap orang lain? Kita diundang untuk menilai orang lain secara positif dengan kacamata ilahi, bahwa manusia adalah citra Allah, bahwa setiap insan adalah gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, bagaimana saya mengembangkan diri dan meningkatkan penampilan diri? Bukan hanya yang kelihatan, tetapi kualitas hidup. Bukan hanya penampilan fisik, tetapi penampilan kedalaman rohani. Bukan hanya casing, tetapi isi. Kedalaman rohani bisa jadi justru nampak dalam kerapuhan dan kelemahan kita. Sementara zaman ini, orang sering bermegah dan bertopeng kemewahan dan kesuksesan. Sementara Yesus melihat hati setiap manusia. Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua bahkan mengatakan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan manusia artinya orang menggantungkan seutuhnya pada kekuatan Kristus, bukan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ketika orang mengandalkan Kristus dalam hidupnya, maka dia akan melampaui kemampuan manusiawinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, seorang mahasiswa terlambat menyelesaikan skripsi. Dia merasa bahwa dia adalah mahasiswa paling cerdas di kelasnya, mahasiswa paling pandai dan paling berbakat. Tetapi kenapa skripsinya justru terlambat dari teman-teman yang lain? Ternyata selama ini dia hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan kurang rendah hati, kurang mendengarkan masukan dari dosen dan teman-temannya. Dan akhirnya dia terlambat. Padahal sejatinya dia memiliki kemampuan yang lebih daripada teman-temannya. Dia menceritakan justru kehebatannya menjadi kelemahan dirinya, karena merasa diri mampu menyelesaikan sendiri. Ternyata tema skripsi yang diambilnya sangat sulit dan membutuhkan bantuan orang lain. Maka dia sadar betapa dirinya lemah dan mulai terbuka untuk mendengarkan masukan, kritikan, dan saran dari teman-temannya. Akhirnya dia mampu menyelesaikan skripsi meskipun terlambat. Marilah
kita mohon rahmat Tuhan, agar dalam hidup ini kita mengembangkan diri kita dan kualitas diri kita masing-masing. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga dalam kelemahan dan kerapuhan, Allah dapat berkarya, sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan, bantulah kami menjadi pribadi yang berkualitas, selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami, supaya menjadi nyata kuasa-Mu yang kudus dalam kelemahan dan kerapuhan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.